Vika Adinda mau suaramu mana, Vika? Iya, Halo. Pak. Iya. Ya, oke. Vika, laptopnya oke kan ya untuk ini ngerjain riset. Yang bermasalah sih anu ya, Iya, aman kok, Pak. aman ya. Gina yang bermasalah laptopnya ya. Udah Iya. punya laptop sekarang dia. Gimana, Pak? Sudah punya laptop. Oh, sebenarnya laptop kayak gini tuh ada, Pak. Cuman kadang kayak suka error gitu. Oke oke oke. Ya udah. Ya. Kamu melibatkan Cynthia silakan aja nggak apa-apa. Cuman juga dia berpartner dengan Krishna ya untuk sebuah project riset Oh ya. iya, Pak. Ya. Heeh. Harusnya dua-dua sebenarnya. Nanti kalau sudah Gina sudah oke, nggak masalah ya. Cynthia nggak usah fokusnya ke Krishna harusnya gitu. Tapi kalau memang Oh diperlukan iya, Pak. sama efektifnya sama Cynthia juga ya silakan aja. Ya, biar dia Oh iya, Pak. nyatu. Ya oke semangat ya. Oke, Ya, makasih Pak. Vika Makasih, sudah Pak. hadir. Ya. Oke, saya persilakan Cynthia dan Krishna untuk menyampaikan review top tier jurnal ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Sigit untuk rekan saya Muhammad Krisna. Saya persilakan untuk presentasi. Baik, Baik, selamat selamat siang. siang. Apakah Apakah suara suara saya saya terdengar? terdengar? Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Krisna Wardana. Di sini saya akan mempresentasikan terkait jurnal yang terindeks Scopus 1 di eh, Canva ini. Dan Pak, bukan di jurnal apa? Di paling awal. Nama jurnalnya apa? P1, top tier gitu. Nah, Ulang. Jadi eh, kamu sebentar ya di stop saya kamu stop. Jadi caranya ada baik, eh, jadi oh, slideshow ya. Stop stop. Stop. Eh, Baik, terima kasih kepada Bapak Sigit. Lalu selanjutnya saya persilakan kepada rekan saya Muhammad Krisna untuk presentasi jurnal. baik. Sebelumnya terima kasih kepada moderator telah memberikan waktu kepada saya. Saya akan Saya mempresentasikan akan terkait mempresentasikan terkait jurnal Q1 satu Top Tier yang yang saya saya ambil ambil dari dari Scopus Scopus yang itu berjudul eh, CSR eh, dan dan Financial tentang Accounting kode Concept konsep Evidence from an evidence from Emerging Market. Baik, di sini Financial Accounting Concept yang dimaksud adalah terkait asimetri informasi, kemudian terkait kinerja keuangan, kemudian ada praktik manajemen laba dan eh, stock return atau tingkat pengembalian saham. Terus selanjutnya akan diawali di abstrak. Jadi di Iran sendiri CSR itu masih awam atau masih kurang diketahui oleh sebagian besar manajer maupun entitas-entitas yang ada di Iran. Jadi eh, penelitian ini fokusnya membahas mengenai pentingnya CSR dalam mengurangi asimetri informasi, mempengaruhi kinerja keuangan dan menekankan bahwa meskipun CSR itu masih awam, CSR dapat dijadikan sebagai pedoman atau informasi yang relevan bagi para investor atau maupun stakeholder lainnya untuk mengambil keputusan dalam berinvestasi pada suatu entitas. Jadi untuk sampelnya sendiri kita mengambil populasi dari semua perusahaan all sektor di Iran dan yang eh, sesuai kriteria dari populasi tersebut berjumlah 150 sampel dari perusahaan semua sektor. Baik, untuk selanjutnya memasuki pengenalan. Jadi informasi dari perusahaan sendiri itu ada yang bersifat wajib maupun voluntary. Jadi CSR di sini itu bersifat voluntary karena di sini terdapat informasi tambahan dari perusahaan yang dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan untuk
berguna bagi investor agar investor itu dapat memberikan keputusannya yang dapat memberikan untung pada perusahaan atau dapat disebut sebagai stock return-nya itu tadi. Kemudian CSR itu dapat menjadi salah satu informasi karena kan informasi tersebut mempunyai nilai tambah. Jadi manajemen perusahaan itu menjadikan CSR sebagai suatu strategi tersebut. Namun di sini dari penelitian yang dilakukan oleh Abdul Muhammadi dan Kual pada tahun 2010 itu menunjukkan bahwa CSR itu dapat berpengaruh negatif atau positif terhadap manajemen laba. Karena manajemen laba sendiri di sini itu pasti tetap mengutamakan profit pada perusahaan. Dan CSR di sini dinilai sebagai pengurang profit atau pengurang laba. Nah, jadi penelitian ini itu bertujuan untuk membuktikan secara empiris sih, eh, apakah CSR itu berpengaruh negatif atau positif terhadap kepentingan manajemen laba sebagai faktor yang dapat mempengaruhi eh, perusahaan seperti itu. Untuk tujuan penelitiannya sendiri eh, bertujuan untuk menganalisis apakah tanggung jawab sosial mempengaruhi perkembangan dan tingkat pengembalian pada perusahaan semua sektor yang terdaftar di Bursa Efek Iran. Penelitian ini juga menguji apakah akan mengurangi praktik manajemen laba dan asimetri informasi yang digunakan oleh investor nantinya. Jadi, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan itu mempunyai beberapa dampak yang signifikan terhadap perusahaan. Salah satunya ada di stock return, kemudian stock return itu terjadi dikarenakan asimetri informasi, kemudian ada praktik manajemen laba, kemudian ada kinerja keuangan perusahaan juga. Jadi di sini kita menggunakan 4 variabel dependen yaitu yang telah saya sebutkan barusan. Untuk novelty-nya sendiri, penelitian ini merupakan penelitian pertama yang dilakukan pada konsep CSR dan keuangan di Iran. Hasil penelitian ini berkontribusi pada literatur dengan memperkenalkan tanggung jawab sosial pada variabel akuntansi keuangan dan memberikan saran bagi para pelaku pasar modal. Nah, seperti yang saya telah jelaskan tadi di awal, bahwa konsep CSR sendiri itu masih awam di beberapa negara seperti Iran, karena kan mereka masih fokus pada beberapa sektor-sektor tertentu yang sangat signifikan pada eh, kondisi ekonomi perusahaan negaranya. Jadi di sini penelitian keterbaruan penelitian ini itu memperkenalkan konsep CSR dan hubungannya CSR terhadap keuangan di entitas-entitas perusahaan di Iran. Kemudian institusional konteksnya, jadi di sini meskipun CSR telah mengalami kemajuan yang signifikan, seperti yang saya telah jelaskan tadi, CSR sendiri itu masih awam di negara Iran. Meskipun pentingnya tentang informasi tentang CSR itu bagi investor semakin meningkat, tidak ada bukti yang cukup tentang peran informasi tersebut dalam penilaian investasi pada nilai perusahaan di negara Iran. Jadi para investor di negara Iran itu tidak mempertimbangkan CSR sebagai informasi yang relevan untuk menambah nilai perusahaannya itu sendiri. Secara khusus tidak ada bukti bahwa informasi tentang kinerja CSR mengurangi asimetri informasi. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan asimetri informasi serta konsep akuntansi keuangan di negara Iran dari tahun 2010 sampai 2018. Kemudian kita masuk pada literatur review and hypothesis development, pengembangan hipotesis. Jadi untuk literatur review sendiri, di sini ada 4 variabel dependen dan 1 variabel independen. Yang pertama ada tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi CSR sendiri itu merupakan suatu pendekatan yang dilakukan oleh manajemen yang mempertimbangkan dampak sosial suatu organisasi terhadap para pihak internal dan eksternal yang bisa kita sebut sebagai stakeholder, yang bertujuan untuk mengarahkan manfaat ekonomi pada keberlanjutan di semua aspek. Kemudian kita masuk di variabel dependennya. Yang pertama ada pengembalian saham atau stock return. Misra et al. Sendiri pada tahun 2011 menjelaskan bahwa tingkat pengembalian saham dapat menjadi suatu strategi untuk mendorong perusahaan bertanggung jawab secara sosial. Jadi para investor sendiri itu menggunakan CSR sebagai alat atau dorongan kepada perusahaan agar lebih meningkatkan kebertanggungjawabannya perusahaan secara sosial.
Kemudian ada variabel selanjutnya yaitu asimetri informasi. Jadi penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dapat mengurangi asimetri informasi antara manajer dan investor. Kemudian ada manajemen laba, dikarenakan kegiatan CSR meningkatkan kepuasan pemegang saham dan memiliki dampak positif pada reputasi perusahaan. eh, Kim et al. Pada tahun 2011 itu dan banyak penelitian lainnya mengindikasikan bahwa tidak terdapat efek yang signifikan terhadap terhadap praktik manajemen laba. Jadi di sini kita akan meneliti terkait praktik manajemen laba dan CSR di negara Iran itu sendiri. Kemudian ada kinerja keuangan. Jadi bagaimana kinerja keuangan itu merupakan bagaimana suatu perusahaan mengelola dan menggunakan sumber dayanya untuk mencapai tujuan keuangan yang diinginkan. Kinerja keuangan sendiri itu memiliki beberapa indikator untuk mengukur kinerja keuangan seperti return on asset, ada return on equity, dan sebagainya. Kemudian di literatur ini sendiri tidak dijelaskan secara khusus terkait teori yang digunakan, tetapi pada setiap hubungan terhadap variabel independen dan dependen dijelaskan mengenai teori yang relevan terkait hubungan tersebut, seperti tanggung jawab sosial perusahaan pada pengembalian saham menggunakan menggunakan teori stakeholder teori, kemudian asimetri juga menggunakan stakeholder teori. Kemudian manajemen laba itu menggunakan agensi teori, kemudian kinerja keuangan juga menggunakan agensi teori seperti itu. Jadi di sini selanjutnya ada hipotesis penelitian. Di sini terdapat 4 hipotesis. Yang pertama, bagaimana CSR berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengembalian saham. Kemudian hipotesis kedua yaitu bagaimana CSR berpengaruh negatif secara signifikan terhadap praktik manajemen laba. Kemudian hipotesis ketiga yaitu bagaimana CSR berpengaruh positif signifikan terhadap mengurangi asimetri informasi, dan hipotesis terakhir yaitu bagaimana CSR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Nah, ini selanjutnya akan ditunjukkan terkait model regresi tersebut. Di sini tidak ada variabel moderasi maupun mediasi yang digunakan, sehingga pembeda dari setiap model regresi di sini ada di variabel dependennya sebagai eh, variabel eh, ini betanya ini koefisiennya itu sendiri. Kemudian ada banyak variabel kontrol yang digunakan seperti eh, audit komite independensi, audit komite size, kemudian ada komite financial expertise, kemudian ada kualitas audit, kemudian ada opini audit, kemudian ada GFO, ada firm size, ada leverage, ada growth atau pertumbuhan, kemudian ada loss atau kerugian perusahaan, ada restatement, kemudian ada MTP itu sendiri. Di sini REM itu merupakan eh, praktik manajemen laba, kemudian spread itu merupakan asimetri informasi, dan ROA digunakan sebagai indikator dari kinerja keuangan perusahaan. Nah, di sini kita dapat melihat dari model regresi yang telah dianalisis, eh, jika dilihat dari hasilnya itu sendiri, yang berpengaruh signifikan hanyalah variabel CSR-nya itu sendiri pada setiap model. Dan pada variabel-variabel lainnya itu tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap koefisiennya atau variabel dependennya. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa pada model satu, pada model 2, pada model satu dan 2 itu tingkat signifikansinya itu di tingkat 1%, 2%, dan model 3 dan 4 itu di tingkat 1%. Seperti itu. Jadi kesimpulannya di sini hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR berpengaruh signifikan terhadap return saham, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba real atau praktik manajemen laba.
Dan CSR itu berpengaruh signifikan terhadap asimetri informasi dan kinerja keuangan perusahaan. Seperti itu. Eh, Kemudian ada saran yang disampaikan oleh peneliti, disarankan agar organisasi memperluas ukurannya dengan menambah jumlah karyawan, bukan dengan menambah modal, karena dengan menggunakan lebih banyak tenaga kerja, hanya akan meningkatkan biaya variabel per unit. Sedangkan dengan menggunakan lebih banyak modal, akan meningkatkan biaya tetap, dan dengan demikian harga pokok dan mengurangi profitabilitas. Investor disarankan untuk berinvestasi pada perusahaan yang memiliki nilai pasar yang tinggi dan menerapkan prinsip-prinsip CSR. Karena dapat diketahui jika konsep CSR sendiri itu masih awam di negara Iran. Kemudian manajer juga disarankan untuk menggunakan mekanisme CSR secara optimal untuk menghindari biaya tambahan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan tersebut di pasar saham. Baik, mungkin sekian dari presentasi saya. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Krisna atas presentasinya. Saya kembalikan kepada Bapak Sigit. Baik, kita buat diskusi ya. Silakan mungkin ada pertanyaan dari Yusuf dulu terkait dengan yang dipresentasikan tadi. Boleh slide-nya juga digeser. Atau Cynthia, boleh bertanya sebelum saya bertanya. Belum ada? Saya duluan ya. Oke, Krishna. Ya, bagus presentasinya. Eh, Cara menyampaikannya juga pada poin-poin penting. Misalnya dia ada di awal dengan abstrak, ya tujuan penelitiannya juga dijelaskan di situ. Di sini yang menjadi tujuan penelitian adalah melihat X-nya satu, CSR ya, Ya, tapi mempengaruhi banyak Y. banyak ini. Nah, itu yang menarik. Umumnya biasanya banyak Itu. multivarian itu banyak X ke satu Y. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi faktor-faktor yang determinan terhadap Y. Gitu. Uniknya di penelitian ini menempatkan fokusnya di X-nya, melihatnya dampaknya kemana-mana. Gitu ya. Nah, kasualitasnya ini ada CSR ke tadi apa aja? Asimetri informasi, kemudian tingkat pengembalian saham, kemudian ada praktik manajemen laba, kemudian ada eh, kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan. Sebenarnya CSR itu kan udah riset lama ya, sebenarnya ya. Tapi konteksnya ini ada di Iran. Iran, mungkin relatif baru buat di negara Iran. Yang kedua, dia mencoba melihatnya itu eh, ke banyak Y. Ya tadi ya itu merupakan bentuk pengukuran kinerja ya. Tapi bukan sih, sebenarnya lebih panggilan ada beberapa kinerja. Kinerja itu ada di kinerja keuangan sama pengembalian saham, Hmm. iya kan? Hmm. Return saham, return Itu stock return. stock return. Lalu yang dua itu bicara mengenai asimetri informasi sama manajemen laba. Ya. Itu bicara mengenai isu transparansi dan akuntabilitas. Ya. Iya, betul ya. Satunya kinerja, satunya transparansi dan akuntabilitas. Ya, ya itu hal yang menarik untuk diangkat. eh Lalu dia juga menggunakan teori-teorinya apa? Teorinya tergantung terhadap hubungan dari variabel X dengan Y, Pak. Variabel X dan Y. Ya, Ya. untuk teori apa untuk apa? Untuk hubungan CSR dengan asimetri informasi itu menggunakan stakeholder, kemudian teori eh, stakeholder juga digunakan di CSR terhadap pengembalian saham, kemudian CSR terhadap eh,
praktik manajemen laba itu menggunakan agensi teori, kemudian untuk CSR terhadap kinerja keuangan juga menggunakan agensi teori. Jadi dua stakeholder, Dua agensi. dua agensi. Ya, bisa dijelaskan bagaimana logikanya teori itu bisa membangun hubungan antara dua variabel. Baik, untuk hubungannya sendiri itu dikarenakan eh, stakeholder teori sendiri merupakan suatu teori yang mengutamakan sisi stakeholdernya. Jadi di sini eh, tanggung jawab sosial perusahaan itu digunakan sebagai alat untuk meningkatkan citra perusahaan terhadap para stakeholder sehingga hal tersebut membuat pengembalian saham itu meningkat. Kemudian terkait asimetri informasi juga di sini asimetri informasi itu yang menggunakan juga para stakeholdernya sendiri. Jadi dikarenakan teori stakeholder itu sendiri berpihak pada sisi stakeholdernya. Jadi tanggung jawab sosial perusahaan itu dilakukan atau dijadikan sebagai alat untuk mengurangi asimetri informasi itu sendiri. Kemudian manajemen laba dan kinerja keuangan kenapa menggunakan agensi teori itu dikarenakan di sini kita melihat dari kasusnya yaitu manajemen laba itu suatu praktik manajemen untuk meningkatkan profit dari suatu perusahaan dan mereka menganggap tanggung jawab sosial perusahaan itu mengurangi profit perusahaan sehingga mereka melakukan berbagai cara untuk memanipulasi laporan keuangan dan kinerja keuangan sendiri merupakan suatu kemampuan dari para pihak Benar. manajemen. Jadi pada poin ketika CSR dihubungkan dengan manajemen laba, jadi CSR itu akan menurunkan manajemen laba. Kenapa? Menurunkan profit, Pak. Nggak yang manajemen laba. Hubungannya negatif kan? Semakin Iya, tinggi CSR, semakin rendah manajemen laba. ya, karena kan mereka menganggap kalau penerapan tanggung jawab sosial itu akan mengurangi profit dari perusahaan itu. Mengurangi profit. Iya, Mengurangi profit kan malah cenderung orang melakukan praktik manajemen laba. ya itu dikarenakan makanya hipotesisnya itu negatif, Pak. Di Oh, iya iya iya, negatif negatif ya. tapi tidak mengurangi manajemen laba. Jadi Semakin tinggi CSR, semakin 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 ada manajemen laba. Istilahnya semakin gitu. ada manajemen laba. Ya, Oh, istilahnya gitu. manajemen laba semakin meningkat. Ya, makanya hubungannya negatif itu. Karena manajemen laba itu sesuatu yang negatif ya. Iya, Hmm. kemudian untuk kinerja keuangan sendiri eh, merupakan kemampuan manajer untuk mencapai eh, target-target dari perusahaan sehingga agensi teori digunakan dari hubungan tanggung jawab sosial perusahaan dan kinerja keuangan. Mungkin seperti itu, Pak. Penjelasan. Ini cuma yang bagian H2 yang perlu dijelaskan. Kenapa kok praktek manajemen laba hubungannya negatif? Eh, Praktek manajemen laba itu nilainya negatif atau positif di dalam pengukurannya? Hasilnya ya, Pak. Ya, kalau hubungan negatif itu kan ketika CSR-nya tinggi, praktek manajemen labanya turun. Itu tinggi, Pak, makanya anu, negatif hubungannya. Jadi kayak eh, tinggi dalam konteks manajemen laba itu semakin ke bawah gitu, Pak. Tinggi dalam praktek makanya dinilai coba lihat pengukurannya praktek manajemen laba itu kurang apa? Ada di jurnal, Pak, nggak saya masukkan di sini. Coba boleh tayangkan. Ini saya stop dulu. Boleh. Kita memahami dulu variabel manajemen laba. Karena semakin tinggi semakin turun dia nilainya. Banyak hubungan negatif. Nilainya manajemen laba itu apa? Coba kita lihat. Apa-apa. Iya. Nah, ini ada abnormal cash flow, ada
abnormal production cost, ada abnormal discretionary expense. Abnormal cash flow, abnormal production cost itu ikut dengan abnormal discretionary expense. Oke, ketemunya gimana? Rumusnya gimana Jadi itu? untuk Jelasin. rumusnya itu earning management atau praktik manajemen laba itu sama dengan eh, production dikurangi CFO, kemudian dikurangi discretionary expense. Expense. Di production cost kurangi cash flow. Nilainya berupa data apa? Continuous. Berapa sampai berapa? Ini ada penjelasannya. Terkait nilainya sendiri tidak dijelaskan secara menurut. Hmm. Nilainya coba lihat di statistik deskriptif. Ini. Ini statistik deskriptif tuh. Nah, ini langsung rumusnya ini. Iya, yang Coba REM. ini kayak kebalik. Bisa di rotate nggak? Yang REM itu, Pak. Itu REM. REM ya. Iya, benar. Maksimumnya berapa? Minimumnya Maksimumnya itu negatif. 0,691 dan minimumnya itu minus 0,8. Maksimumnya itu tinggi artinya apa? Maksimumnya tinggi itu artinya semakin rendah itu Pak. Praktik manajemen laba. Kalau minimumnya itu semakin tinggi Tinggi. resikonya. Ya, Maksimumnya itu semakin rendah manajemen laba. ya, Semakin tinggi nilainya semakin rendah manajemen laba. semakin tinggi nilai. Ya benar. Kamu udah dapat kesimpulan di mana? Kayak gitu. Eh, Tunjukkan artikelnya. benar. Udah. Tunjukkan. Udah membaca itu. Sudah Pak. Benar, benar. Ini Pak. Jadi eh, semakin tinggi eh, perusahaan menerapkan social responsibility itu semakin tinggi mereka mendapatkan company profit. Jadi itu praktik manajemen labanya itu semakin rendah Pak, karena company profitnya kan semakin meningkat. Oh, beda makna itu. More from oke, oke. Higher return they will earn profit. Jadi semakin tinggi CSR-nya, dia semakin tinggi profitnya. Ya, ini Semakin tinggi profitnya, maknanya semakin rendah tingkat praktik min- manajemen labanya. ini financial performance coba. CSR berpengaruh signifikan terhadap financial performance. Ya, yang manajemen laba sebelumnya seharusnya. Ini terakhir. Iya, nggak sebelumnya itu menunjukkan cari yang berhubungan dengan earning management penjelasannya. Itu correlation person ya. Turun lagi harus cari yang model 3 ya. Model berapa sih? Yang manajemen laba itu? Model 3 Pak. Model 3. Coba atas lagi. Mana yang earning management? Cari model 3. Ada ya, di situ ada model 3 kayaknya. Ini Pak, model 3-nya di sini. Jelasannya di mana? Atas ya bukan ya? Oh di atas lah.
Ini loh. The second hypothesis ya. Reject tapi ya reject karena tidak berpengaruh signifikan terhadap ring management. Ya nggak terbukti, nggak terdukung. Ya nggak terdukung. Tapi secara teori, coba lihat penjelasannya mana nggak terdukung itu. Terus itu kan ada itu reject itu. Model 3 itu Oh, bawah lagi, bukan di situ bawah. Tadi bukan. Ya tadi di situ, cuman di tulisan di bawah. Gak kelihatan lah kamu. untuk yang Nah sekarang itu hasilnya dicek ya nggak berpengaruh. Tapi itu empirisnya kan. Kalau hmm, hipotesisnya gimana ceritanya? hipotesisnya itu semakin Coba tinggi. tunjuk hipotesis, buka ke hipotesis. K2 kalau nggak salah. Hmm, Sebentar. Oh itu aja biar. Coba kamu baca hipotesis 2 itu. jadi untuk tujuan utama dari melaporkan pendapatan itu untuk menyediakan informasi yang sangat berguna bagi para pengguna laporan tersebut. Nah, dengan asumsi tersebut, manajemen itu fokusnya terhadap profit. Jadi, manajemen itu bisa memanipulasi atau eh, mengolah terkait pendapatan yang menghasilkan terkait maksimalisasi keuntungan perusahaan. Nah, di sini itu peran pentingnya dari pendapatan itu sebagai indikator yang sesuai bagi investor sebagai pengambilan keputusan dan eh, untuk menunjukkan kemampuan manajer dalam menyediakan informasi agar tidak adanya misleading information dan menunjukkan kemampuan manajemen untuk manajemen pendapatan itu sendiri. Kemudian CSR itu berkaitan dengan ethical issues concerning corporate behavior and decision making, seperti faktor-faktor human resource management, environmental support, occupational health, dan lain-lain. Jadi eh, CSR itu di sini dianggap sebagai nilai yang positif bagi para shareholder. Oke, kita pernah kita berangkat ke Jakarta ya. Ya.
Jadi ini riset eh, cukup sederhana tapi masuk di satu. Kebaruannya ada di variabel y-nya, di mana dia menggunakan banyak variabel y. Hmm. Ya, Sama anu sih Pak, konsep CSR-nya itu sendiri sih Pak, yang di Iran itu masih langka. ya karena lebih 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 ke anu ya, yang diobservasi di Iran. Iya. Ya, alasannya itu keterbaruannya. Oke. Tentu ini akan menjadi hal yang menarik ya untuk diteliti lanjutan karena penelitiannya sendiri pun tidak dalam ya, hanya satu analisis regresi saja. Padahal kalau mau kita ke perdalam bisa aja kita menggunakan ini model lah, apa namanya, kokoh enggak gitu ya, dengan robustness check, dengan GMM, dengan Heckman, CHEM, dan eh tuh SLS. Nah, itu metode-metode untuk robustness check bahwa memang variabel ini tidak ada masalah endogeneity. Ya, endogeneity issue itu kan ketika sebenarnya ada misalnya variabel yang nggak diamati di situ, yang sebenarnya mempengaruhi Y tadi, ya, yang harusnya kita coba tes gitu ya, apakah ada isu endogeneity, ya, variabel yang menyerupai variabel X tapi nggak pernah diuji ya di sini gitu ya. Itu atau pengukurannya. Kalau pengukuran pengukuran untuk CSR cuma satu ya, CSR aja. Enggak Pak, CSR-nya di sini tuh unik Pak, karena kan pakai konsep pedomannya KLD itu Pak, Kinder Kinder apa itu yang dari Amerika itu Pak. Coba. Nah ini Pak, pakai kriterianya KLD. KLD, KLD itu apa? Nah, kepanjangannya itu panjangannya sendiri itu konsep konsep Linder, Lindenberg, dan Domini Pak. Bagaimana mengukurnya itu? Ini ya, Ada 4 dimensi Pak, di situ ada, CSR.com. ya, ada employee, ada environment, ada production. Nah, di sini menarik memang. Dengan KLD ini, itu CSR-nya biasanya pakai CSR score ya gitu ya. Tapi dia pakai ya yang mengukur sendiri ya. CSR.com. Iya, Com itu apa? Komite CSR ya. ya, dasar komite, EMP, employee, employee. terus environment, sama Hmm. production Pak. Oh, itu gimana? Kalau CSR.com itu apa? Ini Eh, ada ini perhitungannya ya. Pak. Jadi dari Oh tiap bukan, dimensi CSR.com itu jumlah kekuatan dikurangi jumlah concern ya. itu cara penghitungnya Pak, dari tiap dimensi. Hmm, kalau employee, Employee sama, rumusnya dengan penjumlahkan kekuatannya dikurangi jumlah eh, big test-nya itu sendiri Mas. bukan bukan concern loh itu. Jumlah concern. Oh, sama ya, strength, jumlah strength sama jumlah concern. Iya. Hmm. Tabel satu coba. Summary-nya tabel satu. Tabel satu mana? Ah, ini Ini loh, ini loh. Non-payment tax string. Oh, siapa yang menentukan skor? Dia sendiri tuh. gimana Pak? No payment of tax, skornya nggak ada. Itu eh, Oh, cuma ngasih source. pedomannya aja Ini Pak. Gilpin. Skornya berapa? Oh, dia melihat weakness sama strength ya, memang Iya, ya, betul ya. Pak. Oke, ya ya. Ya, itu menggunakan KLD. Untuk melihat sosial, employ, environmental, sama CSR itu sama seperti kayak sustainability juga ya. Bahasa CSR, Corporate Social Responsibility, bicara sosial dan lingkungan di sini. Oke, ya. Bagus ya presentasinya. Ini
penelitian bisa dikembangkan, sebenarnya potensi pengembangan. Yang tidak terdukung hipotesis dua ya. Yang tidak terdukung itu lupa. Oh iya, hipotesis dua. Yang lainnya terdukung. Yang lainnya terdukung karena mengurangi asimetri, kemudian eh, berpengaruh positif terhadap pusat Nah, keuangan. secara hipotetis sebenarnya CSR mengurangi earning management, ya kan? Karena menciptakan profit sehingga perusahaan nggak perlu melakukan earning management, Hmm. ya kan? Hmm. Logikanya gitu. Tapi ini kan sebenarnya masih jauh sebenarnya. Kita melihatnya hubungan antara CSR dan profit. Hmm. Profit tinggi apakah nanti eh, earning management rendah kan gitu ya? Hmm. Ya kan? Ini langsung mempengaruhi negatif gitu kan. Masih banyak faktor. Banyak faktor yang mempengaruhi hubungan ini. Ya. Jadi mungkin juga bisa aja kita akan meneliti CSR ini ke Y yang bermacam-macam tadi, tapi ada variabel moderasi atau mediasi yang kita akan masukkan. Nah, nanti kita akan teliti dengan robustness check lebih dalam. Nah, artinya apa? Eh, Krisna punya ide riset sebenarnya untuk melanjutkan riset ini dalam konteks di Indonesia. CSR sebenarnya datanya cukup banyak. Kita bisa pakai Bloomberg, bisa pakai dataset yang sudah ada. CSR bisa aja kita pakai proxy yang baru mengenai sustainability, Hmm. iya kan? Hmm. Ya pakai sustainability. Semakin sustainability semakin tinggi. Jadi si sustainability ini berpengaruh terhadap variabel Y ini sendiri. Kalau dia pakai istilah CSR, kita pakai istilah sustainability. Udah beda ceritanya. Hmm. Ya kan? Y-nya tetap sama, cuman tambahin moderasi. Nah, itu di riset barunya. Ya, menjadi tugas kamu nanti kita tulis akan di tugas pengerjaan paper ya. Hmm. Nah, dan saya berawal dari riset-riset yang dikerjakan itu riset yang simple, datanya sekunder, ya tapi masih ada ruang untuk novelty-nya. Ya, jadi nanti itu Krisna sama si Cynthia bisa kolaborasi mengerjakan ide riset itu ya. Tinggal cari variabel moderasinya apa Hmm. yang bisa diinteraksikan. Oke? Ya, hipotesisnya sama, cuma tambah moderasi. Iya, Pak. X Y-nya banyak tadi, tetap tambah moderasi dengan data Indonesia. Paham ya? Hmm. Oke. X-nya diganti sustainability ESG. Ya. Oke, setelah cukup, mungkin kita cukupkan untuk diskusi hari ini. Membahas top tier jurnal, saya kembalikan ke moderator. Baik. Loh, baik, terima kasih Pak Sigit dan rekan-rekan sekalian. Saya tutup presentasi jurnal pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.